Lagi diet ya? Enggak, aku cuma sepedaan aja bareng JJ sama Kelly. Hah? Perasaan aku juga setiap hari sepedaan deh. Tapi kok aku gak kurus-kurus ya? Mungkin kurang lama kali yuk. Yeay, gini-gini, tiap sore aku sepedaan 2 jam, tau nggak? Gimana? Kalau besok kita ke taman, kita sepedaan bareng-bareng. Oke, siapa takut? The next day. Duh, yang lain mana ya? Kok gak kelihatan sih? Halo. Wah, mana nih Dilan? Jangan lupa lagi. Mana ya si Dilan ya? A few moments later. Nah, itu Dilan. Hai guys. Pantesan gak kurus-kurus, Dil. Sepedanya aja listrik. Listriknya segunung. Jadi gimana caranya biar aku kurus? Caranya gampang banget. Teman-teman, yuk ikutan ibadah anak beta di Solo hari Minggu tanggal 20 September jam 12 siang dengan tema Pantai. Sampai jumpa. Gimana bangunannya? Sesuai sketsa nggak? Kayaknya yang di sana deh, kurang sinkron dikit. Coba catat. Terus kayaknya semuanya udah bagus ya. Yaudah, saatnya kita nyapa adik-adik di rumah tuh pasti pada nunggu. Oh iya, lupa. Halo adik-adik. Halo. Apa kabar kalian? Pasti sehat kan? Wah, puji Tuhan kalau sehat semuanya ya. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu, yuk kita doa dulu. Mari kita berdoa. Silahkan. Hai teman-teman, sebentar lagi kita mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah Harus semangat ya. Iya, Jangan harus semangat ya. lemas. Mari kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita mau beribadah. Mari kita naikkan satu pujian untuk Tuhan Yesus.
penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Di hidupku. Semuanya bersuka cita. Yes! Mari kita nyanyikan lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan
sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk menaikkan satu pujian lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kak Martin mana ya? Katanya mau bikin rumah. Gak tahu. Kita panggil Kak Martin yuk. Ayo. Kak Martin. Kak Martin. Kak Martin. Waduh, ada apa sih manggil-manggil? Loh, katanya mau bikin rumah. Wah, iya bikin rumah ya. Tapi kakak lupa mbak, peralatannya tuh gimana ya? Aduh, gimana tuh? Gini. Kita pakai yang ada di diri kita. Grace jadi tiangnya, Brandon jadi tiangnya, Evan jadi tiangnya, kakak jadi atapnya. Gimana? Setuju. Boleh coba. Yuk. 3, 2, 1. Waduh. Berat. Aduh. Oh no. Nggak bisa. Terus gimana nih? Kita panggil Kak Arvin yuk. Yuk. Kak Arvin. Lah itu Kak Afin. Kak Arvin. Aduh, ini ngapain nih panggil-panggil Kak Afin? Nggak ada apa? Ini mau bangun rumah Kak. Oh, bangun rumah? Iya, tapi lupa mbak peralatannya. Lupa mbak peralatan? Iya. Jadi mau tahu nih cara bangun rumah yang baik dan benar ini? Boleh gimana Kak? Kita lihat yang satu ini. Oke. Ya, shalom adik-adik, kembali lagi bersama saya lah ya di sini ya. Udah biasa. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang berbicara di tengah-tengah kami, Kau yang urapi hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang buka mata hati kami supaya dapat menerima firman-Mu seutuhnya ya Bapa.
Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak, Engkau yang pimpin jalannya firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Afif ada pantun nih kayak biasanya. Olahraga pagi-pagi, ketemu Kak Afif lagi, asik. Oke, jadi sebelum kita membahas firman Tuhan pada hari ini, Kak Afif ada satu cerita yang menarik. Dikisahkan di suatu tempat pada ya zaman dahulu lah ya, di tempatnya ya entah berantah hidup dua orang pemuda, yang satu orang yang biasa-biasa aja, nggak punya ya nggak ada hal yang spesial, yang satunya lagi adalah juragan pasir. Jadi dia punya pasir banyak banget lah, ceritanya gitu ceritanya. Nah karena ya di antah berantah belum ada apa-apa lah ya, jadi mereka berdua nih mau bangun rumah dan kebetulan budget yang mereka punya sama. Nah tapi nih karena tadi juragan pasir, namanya juragan pasir, dia punya banyak pasir. Nah dia berpikir nih, gimana kalau aku ganti materialnya jadi pasir semua. Nah dia kepikiran buat ganti semua bahan bangunannya pakai pasir, bangunnya pakai pasir biar kayak rumahnya Patrick dari pasir semua. Jadi budgetnya bisa dialihkan buat beli perabotan yang bagus. Nah setelah sekian lama mereka membangun rumahnya udah jadi nih. Yang satu rumahnya ya dari pasir itu tadi. Nah si orang yang biasa-biasa tadi ya rumahnya kayak rumah manusia pada umumnya lah ya. Nah tidak disangka-sangka nih adik-adik, muncul hujan lebat badai. Udah ngesake hujan lebat badai selama 40 hari 40 malam. Enggak bercanda, cuma sehari semalam aja. Hujan lebat pakai angin. Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Rumahnya juragan pasir tadi roboh. Sakit, rumahnya roboh. Tapi nih rumah orang yang biasa-biasa tadi ya masih biasa lah, masih berdiri lah. Karena bangunnya kan pakai bahan bangunannya yang pada umumnya kan. Pasir tadi yang kena air langsung ambruk ya. Nah, sama seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang dua macam dasar. Oke adik-adik, sekarang kita baca ayatnya dulu di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah adik-adik, di Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini tadi judul perikopnya adalah dua macam dasar. Nah di sini kita menemukan ada dua macam dasar atau fondasi yang dipakai untuk membangun rumah tadi ada dua. Yang satu batu dan yang satu pasir kayak yang dipakai juragan pasir tadi. Oh iya, kita tadi lupa belum kenalan sama mas-mas biasa dan juragan pasir. Udah lupakan aja, kita bahas ini. Nah, kenapa kok yang batu masih bisa tetap kokoh, tapi yang pasir langsung hancur? Oke adik-adik, mau tahu kenapa yang batu tadi kokoh dan yang pasir langsung hancur? Oke, sebelumnya kita harus flashback dulu ke masa sebelum pandemi COVID-19. Nah, sebelum pandemi COVID-19 itu kita pasti pernah lah ya berlibur ke pantai. Nah di pantai kita bisa menemukan dua benda ini. Kita bisa menemukan batu atau batu karang, dan kita bisa menemukan pasir pantai. Nah batu atau batu karang ini kalau diterjang ombak pasti tetap kokoh, masih tetap di tempatnya. Tapi kalau pasir, anggap aja kita bangun istana pasir lah ya. Kita bangun istana pasir, kalau kena ombak langsung hancur, rusak, gak ada jejaknya lagi lah ya. Nah sama kayak itu tadi, kalau kita membangun di batu, karena batunya fondasinya kokoh, jadi bangunannya nggak bakal rubuh. Tapi kalau fondasinya kayak pasir tadi yang kena air, kena angin, langsung hancur. Jadi bangunan di atasnya pasti rubuh.
Nah adik-adik, sekarang timbul pertanyaan lagi, Kak Afim, terus dasar yang dari batu sama yang dari pasir itu apa? Oke, kita akan jawab itu, tapi sebelumnya kita buka ayat kita lagi di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Kita baca lagi di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Gimana? Udah paham kan? Udah kelihatan kan dasar dari batu tadi apa? Apa masih kurang? Masih kurang? Kak Afim tambahin. Masih di 1 Korintus 3 ayat 11 tapi pakai terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini, karena Kak Afim tahu kalian pasti anak-anak kekinian. 1 Korintus 3 ayat 11 versi BIMK gini. Sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi untuk gedung itu. Tidak ada fondasi yang lain. Jadi dikatakan bahwa dasar atau fondasi yang dari batu tadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan fondasi yang dari pasir itu adalah apapun selain Tuhan Yesus. Ingat itu. Karena di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan 11 ini judul perikopnya hampir sama dengan Matius 7 tadi. Judul perikopnya adalah dasar bangunan. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian sudah pilih Tuhan Yesus atau pilih batu sebagai fondasi yang kalian pilih atau dasar yang kalian pilih untuk hidup kalian, nah, jadi apapun yang kalian lakukan harus didasari dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar kita. Jadi misalnya, Kak Afim, aku hari ini tadi baca Alkitab loh. Oh ya, bagus dong. Emangnya kenapa kamu baca Alkitab? Ya karena aku nggak ada kerjaan lain aja Kak, jadi baca Alkitab. Ingat, nggak berfungsi, dasar kalian salah, bangunan yang kalian taruh di atasnya bakal roboh. Oh ya Kak Afim, hari ini tadi aku bagi-bagi orang. Hari ini tadi aku bagi-bagi makanan ke orang-orang yang membutuhkan, ya Kak Afim. Oh ya, bagus dong. Emangnya kenapa kalau kamu bagi-bagi makanan? Ya soalnya aku pengen punya konten Kak Afim buat YouTubeku, jadi aku bagi-bagi makanan biar kayak Mbak Imbo. Aduh, kamu nih. Dasarnya salah, bangunan di atasnya bakal rubuh lagi. Oh ya Kak Afim, aku hari ini tadi pelayanan loh Kak Afim. Oh ya, bagus ya kalau kayak gitu. Emangnya kenapa pelayanan? Biar aku dilihat orang-orang, biar aku terkenal. Aduh, kalian nih dasarnya salah, roboh. Jadi apapun yang kalian lakukan kalau dasarnya bukan Tuhan Yesus, apa yang kalian lakukan kalau dasarnya bukan di batu, bangunannya pasti roboh. Ingat itu adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan Tuhan Yesus. Kita melakukan apapun itu harus karena cinta kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan cinta Tuhan Yesus terhadap kita. Ingat itu baik-baik adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena bagi Kak Afim percaya banget kalau kita ini sedang hidup di yang namanya akhir zaman. Di akhir zaman ini Tuhan sedang memisahkan antara yang baik dan yang jahat, yang hitam dan yang putih, yang panas dan yang dingin. Jadi kita nggak bisa yang namanya som-som kuku. Kalau di Wahyu kita dikatakan janganlah som-som kuku, karena kalau kita som-som kuku kita bakal dimutahkan. Jadi kita nggak bisa anget-anget, kita nggak bisa abu-abu, kita nggak bisa kadang baik kadang jahat, kita nggak bisa melakukan itu adik-adik. Nah, mau tahu kenapa kita buka ayat kita lagi di Wahyu 22 ayat yang ke-11. Kita buka ayat lagi di Wahyu 22 ayat 11. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi itu tadi kenapa kita nggak boleh setengah-setengah. Kita harus, kalau baik ya kita harus baik terus, kalau kita putih ya kita harus putih terus, kalau kita kudus ya kita harus kudus terus. Karena Tuhan tidak menghendaki kita yang setengah-setengah. Itu adik-adik. Nah, jadi kalau kita tadi udah pilih batu sebagai dasar kita ya, kita harus pakai batu terus sepanjang hidup kita sebagai dasar yang kita pilih buat membangun bangunan. Jangan di tengah-tengah malah beralih ke head and shoulders. Bukan, bercanda. Kita jangan sampai di tengah-tengah malah beralih ke pasir sebagai dasar kita, eman-eman.
Kalau kita udah bangun di batu, bangun rumah yang tinggi, bangunan yang tinggi, kalau tiba-tiba fondasinya diganti pasir ya ambruk nanti kalau kena angin, kena air. Itu adik-adik. Nah adik-adik, kalau sebelum ini sih Kak Afim salah pilih dasar ya. Jadi jangan kayak Kak Afim malah di tengah-tengah malah beralih ke pasir tadi, bukan ke solder pasir. Kak Afim malah beralih ke pasir tadi, jangan ditiru. Kalian harus tetap stay di batu kalau udah pilih batu sebagai dasar kalian. Kak Afim selama ini malah beralih ke pasir karena ya gimana ya, kadang Kak Afim kalau pelayanan malah sombong, malah pengen gitulah ginilah, bukan Tuhan lagi yang Kak Afim layani, tapi Kak Afim malah melayani manusia. Itu salah Kak, itu salah adik-adik, jangan ditiru Kak Afim. Nah, kita membahas pandemi COVID-19 lagi sekarang. Kalau Kak Afim percaya di Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19 ini biar kita bisa memilih dasar yang benar. Dasar buat kita membangun bangunan adalah batu. Tuhan izinkan kita di rumah aja ini biar kita bisa memilih Tuhan Yesus, biar kita jadikan dasar untuk membangun bangunan di atasnya. Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19 ini biar kita di rumah aja, biar kita juga lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, biar kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab lebih sering lagi, mendengarkan suara Tuhan lewat baca Alkitab itu. Ya Tuhan izinkan ini biar ya Tuhan pengenlah kalian atau kita semua ini lebih dekat lagi. Ingat adik-adik, walaupun kadang kita nggak setia sama Tuhan, Tuhan itu tetap setia sama kita. Jadi kalau kalian misalnya sama kayak Kak Afim ini pernah salah pilih dasar, ya kita sekarang sama-sama bertobat, kita minta maaf sama Tuhan dan kita tentukan dari sekarang mau pilih fondasi apa. Pilih fondasimu sekarang juga. Mau pilih fondasi batu yang nanti kalau kena ombak, kena hujan badai, kena angin, bangunan di atasnya masih tetap kokoh, atau pilih dasar pasir yang cik gitu aja udah hancur. Nah, tentukan pilihanmu sekarang adik-adik. Dan kalau kalian sudah pilih Tuhan Yesus atau pilih batu sebagai fondasi yang kalian pilih untuk membangun bangunan kalian, dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan. Karena dikatakan di Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi, kalau kalian membangun apapun itu, bangunan apapun itu di atas dasar batu, bangunannya akan kokoh dan kalian dikatakan adalah orang yang bijaksana. Oke, sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Bapa. Biarlah firman itu dapat tumbuh di hati kami dan dapat berbuah di kehidupan kami. Tuhan, biarlah Kau menuntun kami dalam memilih fondasi yang benar ya Bapa, dan biarlah kami memilih batu atau Engkau saja sebagai dasar kami melakukan apapun itu ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, Kau yang sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau yang berperkara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, tetap stay safe, stay di dalam Tuhan, and see you. Shalom teman-teman. Aktivitas kita hari ini adalah membuat rumah dari kertas karton. Bahannya ada kertas karton, setelah itu isolasi bolak-balik dan gunting. Jika sudah digunting, buat pola seperti ini yang panjang, lebar, dan tingginya 15 cm, dan buat yang pola limas juga 15 cm. Caranya ini digunting dan diisolasi bolak-balik dan jadinya seperti ini. Dan ini juga sama, setelah itu tempel ke sini. Jika sudah direkatkan, difoto dan dikirimkan ke Instagram. Jika ingin mendapatkan pola seperti ini, dapatkan pola di atas website ini, atas ini. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Nah, gimana firmannya hari ini? Pasti menguatkan kan? Nah, pasti seru tuh. Jangan lupa ya, lakuin aktivitasnya yang tadi disuruh sama. Dan juga upload di Instagram kita @ibadahanak_betadisolo. Dan jangan lupa untuk Like, subscribe, comment, share, and see you. see you, and God bless you, dah.